Saudara, sepekan pasca banjir dan longsor, pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional di Sumatera dan Aceh. Apa yang jadi pertimbangan kita bahas malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International, ada Bapak Usman Hamid. Selamat malam, Pak Usman. Selamat malam, Kompas TV. Ya, sebelumnya kami juga telah mengundang Bupati Aceh Timur, Bapak Iskandar Al-Farlaki, tapi memang belum dapat tersambung. Pak Usman, saya ingin tanyakan kepada Anda, apa yang membuat Amnesty International mendesak pemerintah untuk menaikkan status bencana dari provinsi menjadi nasional? Yang membuat kami mendesak pemberlakuan keadaan darurat nasional adalah karena bencana itu meskipun terjadi di daerah, bukanlah bencana daerah, melainkan bencana daerah akibat kebijakan nasional. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi jumlah korban, sudah banyak sekali dan angkanya bertambah dengan sangat cepat dari 100, 200, 300 sampai sekarang sudah di atas 700. Begitu pula dengan harta benda masyarakat. Lalu juga kerusakan sarana dan prasarana publik hampir lumpuh. Sampai 1 jam terakhir ini saya menerima data laporan dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat tentang antrian misalnya BBM dan lain-lain sebagainya. Juga berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tidak berfungsi. Lalu juga cakupan luasnya. Cakupan luasnya kalau kita bayangkan dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, coba bayangkan negara Singapura itu. Berapa kali negara Singapura luas kita itu? Luas Sumatera saja. Jadi dari segi cakupan luas, dari segi jumlah korban, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, dan juga dampak sosial ekonomi. Ini kita belum bicara tentang anak-anak, belum bicara tentang perempuan di dalam pengungsi-pengungsi misalnya. Jumlahnya seingat saya sampai hari ini sudah di atas 500.000, di atas setengah juta orang. Jadi ini jelas adalah bencana nasional. Nah, dengan menyatakan ini sebagai bencana nasional, pemerintah bisa membuka saluran bantuan kemanusiaan dari berbagai negara. Jadi saya kira tidak perlu malu gitu ya, apalagi sekalama ini pemerintah Oke. bersikap, menurut saya bersikap paradoks ya, di satu sisi seolah-olah anti asing gitu ya, mencurigai setiap bentuk kritik Ya, ada Pak kepentingan asing. Usman. Padahal pemerintah sendirilah yang sebenarnya bermain-main dengan asing, termasuk bandara terakhir yang ditemukan di Morowali, bagaimana kepentingan asing bisa lolos begitu saja untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Jadi Ya. saya kira bisa jadi Oke, Pak Usman, tapi kalau Anda tadi sempat bicara soal adanya korban terdampak banyak, pembara sebenarnya, lainnya. mm-mm. Pak Usman, maaf saya potong, saya udah mengerti maksud Anda. Ya, Tapi kalau Anda tadi sempat menyampaikan bahwa korban terdampak ini termasuk banyak begitu, tapi sebenarnya untuk menaikkan status bencana nasional ada batasan nggak sih jumlah korban itu harus berapa sehingga layak untuk tidak dinaikkan? disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tidak disebutkan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 juga tidak disebutkan. Tetapi seharusnya kalau merujuk pada peraturan pemerintah, pemerintah segera melakukan kajian cepat, lokasinya di mana saja, kerusakannya apa saja, berapa jumlah korbannya, lalu juga kerugian-kerugiannya, sumber dayanya. Dengan begitu, pemerintah bisa segera cepat mengambil keputusan peningkatan status misalnya. Hmm. Kan nggak mungkin kita berharap misalnya bupati atau wali kota segera mengambil keputusan untuk mengusulkan agar ini misalnya dinyatakan sebagai bencana darurat nasional. Mereka sendiri menjadi korban, keluarganya, kerabatnya, tetangganya. Demikian pula juga gubernur. Nggak mungkin berharap pada gubernur. Ya, ada Saya kira faktor seharusnya kerugian harta pemerintah benda pusat begitu yang ya proaktif. maksudnya. Pak Usman, Gimana? tapi tadi itu pemerintah bilang kalau dari penanganan bencana ini sudah dilakukan secara masif, kemudian juga sumber daya nasional ini sudah dikerahkan. Apakah hal ini juga masih dianggap kurang oleh Amnesty International? Jelas kurang. Anda lihat saja, menteri, ada yang pura-pura bersimpati dengan memanggul, padahal di sekitarnya jelas anak buahnya tidak ngapa-ngapain. Itu pencitraan aja. Jadi menteri-menteri ini banyak yang bukan ahlinya. Menteri Kehutanan bukan ahlinya. Menteri Lingkungan Hidup bukan ahlinya. Kepala Penanggulangan Bencana bukan ahli di bidangnya. Dan meremehkan situasi ini dari awal. Jadi tidak ada rasa kedaruratan, tidak ada sense of urgency, sense of crisis untuk menyelamatkan dan mengevakuasi warga. Seolah-olah
apa yang berkembang di media sosial itu dramatis, tidak seperti yang terjadi di kenyataan. Padahal kenyataannya jauh lebih buruk. Karena infrastrukturnya rusak, karena saluran komunikasinya putus, karena listriknya padam. Oke. Jadi saya kira pejabat-pejabatnya ini memang tidak kompeten gitu. Dan akhirnya pemerintah seperti keledai yang terantuk 2 kali pada kendala yang sama, pada batu yang sama gitu. Oke, Jadi Pak ini Usman. harusnya jadi momentum, segera nyatakan keadaan darurat nasional. Oke, Kemudian Pak. minta bantuan kemanusiaan dari luar negeri, pesawat, kapal, bantuan perobat-obatan, bantuan logistik, bantuan pakaian, bantuan apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hidupkan kembali sarana dan prasarana. BBM pastikan itu tersedia. Bahan sembako, jangan dilempar begitu dari helikopter. Ini bukan binatang, ini manusia. Jadi Yes. saya kira harusnya ada empati, harus ada simpati yang tulus dari pemerintah dan mengerahkan kekuatan yang benar-benar besar. Iya. Di mana pesawat kita yang begitu banyak? Di mana kapal kita? Iya, ada Di sejumlah mana indikator. kecintaan-kecintaan pada negara ini dari pejabat yang seringkali hanya lewat pidato? Ya. Saya benar-benar marah karena sebagian Baik. keluarga kami juga terdampak dan banyak masyarakat yang melaporkan dan benar-benar mengeluhkan keadaan di lapangan. Baik, ada sejumlah indikator yang tadi Pak Usman sampaikan. Korban terdampak banyak, infrastruktur rusak, kerugian harta benda hingga lumpuhnya ekonomi serta sosial masyarakat yang ini dinilai untuk pemerintah bisa gerak cepat bahkan untuk bisa menaikkan status tanggap darurat bencana secara nasional. Meskipun memang penanganannya hingga sampai sekarang masih terus dilakukan, klaim pemerintah dilakukan secara nasional dengan sumber daya yang telah dikerahkan. Terima kasih sudah berbagi insight bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid. Salam sehat selalu Pak Usman.